Disebutkan dalam kitab ini sahabat, An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah sahabat, fa ka'annama qama nisfal laili, maka pahala baginya seperti sholat setengah malam sahabat. Jadi kalau kita sholat isyaknya berjamaah, maka sabda Rasulullah seperti kita mendirikan sholat setengah malam penuh sahabat. Wa man shollas subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah sahabat, fa ka'annama shallal laila kullahu, maka seperti kita mendirikan sholat malam semalam suntuk sahabat. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini sahih sahabat. Karena itu jangan sepelekan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah sahabat. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi sahabat, An Utsman radhiyallahu anhu qala, tetap dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang menyaksikan isya berjamaah, di dalam berjamaah maksudnya berjamaah sholat isya sahabat, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka baginya seperti pahala mendirikan sholat setengah malam sahabat. Wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat isyanya berjamaah dan subuhnya juga berjamaah, maka kana lahu ka qiyami lailatin, baginya seperti pahala sholat malam semalam suntuk sahabat. Jadi kalau kita sholat isyaknya saja berjamaah, maka seperti kita mendirikan sholat malam sampai setengah malam. Tapi kalau subuhnya juga berjamaah, maka sabda Rasulullah, kita bagaikan semalam itu tidak tidur, tapi senantiasa melakukan sholat semalam suntuk sahabat. Inilah betapa besarnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Hadis ini haditsun hasanun sahih, hadis hasan yang sahih sahabat. Kemudian dilanjutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna, seandainya kalian tahu, sabda Rasulullah, ma fil atamati was subhi, apa yang terdapat di dalam sholat malam, maksudnya sholat isya ini sahabat, wasubhi, dan sholat subuh, la atau huma walau habuan, niscaya kalian akan datang kepadanya, maksudnya untuk bersolat berjamaah sahabat ya, walau habuan, walaupun kita untuk datang berjamaah tersebut harus merangkak sahabat, harus merayap. Habuan ini bisa diartikan merayap, artinya merangkak. Jadi seandainya kita sakit parah misalkan, tidak bisa berjalan, untuk berjalan kita harus merangkak. Seandainya Allah memberitahu betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka niscaya sahabat, manusia akan tetap datang walaupun merangkak sekalipun sahabat. Sekalipun dalam keadaan yang sakit parah tidak bisa berjalan, yang untuk bisa berjalan harus merangkak, tapi manusia akan tetap merangkak untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah sahabat. Jadi karena itulah kenapa kemudian fadilah dari sholat isya dan sholat subuh berjamaah ini tidak ditampakkan oleh Allah sahabat. Kemudian wa anhu qala sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah tadi, maksudnya dari sahabat Utsman tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun, tidak ada salat, athqala 'alal munafiqina, yang lebih berat bagi orang-orang yang munafik sahabat, min salatil fajri wal isya'i, dari salat fajar dan salat isya sahabat. Jadi bagi orang-orang munafik, sabda Rasulullah, salat isya dan salat fajar ini merupakan salat yang sangat berat sahabat. Hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah lah, hanya orang-orang yang memang tahu betul mengenai fadilah salat isya dan salat fajar ini sahabat, yang kemudian akan
berusaha keras yang kemudian akan senantiasa melakukan sholat isya dan sholat fajar berjamaah ini sahabat. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya kalian tahu terhadap pahala keduanya, sabda Rasulullah sahabat, la atauhuma walau habuan, maka lagi-lagi Rasulullah menegaskan, niscaya kalian akan datang walaupun dalam keadaan merangkak sahabat. Hadis ini mutafakkun alaih, artinya semua imam yang meriwayatkan hadis sahih itu meriwayatkan hadis ini sahabat. Karena itulah kalau kita ingin mengejar doa-doa mustajab, doa-doa yang cepat diijabah oleh Allah, terlebih kita sedang melakukan riyadhah sahabat, maka kalau kita memang sangat sibuk di pagi harinya sehingga tidak sempat sholat malam sahabat karena kecapean, minimal kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan kemudian bangun sebelum subuh dan sholat subuh berjamaah sahabat. Karena dengan melakukan dua sholat berjamaah inilah kita setara dengan melaksanakan mendirikan sholat semalam suntuk sahabat. Dan ketika kita istiqomah melaksanakan sholat malam, maka di dalam suatu ayat yang lain disebutkan kita akan diberikan maqaman mahmudah, yaitu tempat yang terpuji sahabat, baik di dunia ataupun lebih-lebih nanti di akhirat. Ketika kita sudah menempati tempat yang terpuji ini, maka insya Allah kita akan terbebas dari semua beban hidup kita, dari semua masalah-masalah kita sahabat. Karena itu kalau kita ingin memperbaiki sholat kita misalkan sahabat, maka minimal perbaikilah dari sholat isya dan sholat fajar ini sahabat. Karena dua sholat inilah yang paling berat memang. Ketika sholat isya kita telah capek di siang harinya karena telah bekerja, sehingga kadang sebelum sholat isya kita tertidur, bangun-bangun sudah subuh. Untung kalau bangunnya masih subuh sahabat, kita masih sholat subuh. Kebanyakan ketika kita sudah capek, isyanya tidak sholat, maka subuhnya kebanyakan kita juga akan lalai sahabat. Kita tidak sempat sholat berjamaah, bahkan kadang sampai matahari agak terbit baru kita bangun.